Dan band selanjutnya, ada band yang bernama Rotor. Ya, dari namanya udah kedengeran kalau band ini cadas banget ya. Ayo kita lanjut. Grup ini berdiri di tahun 1991. Bisa dibilang sebagai pionir thrash metal Indonesia. Band yang digawangi oleh Ivan Sembiring CS ini didaulat menjadi pembuka Metallica selama 2 hari berturut-turut di Stadion Lebak Bulus, Jakarta di tahun 1993. Mereka juga sempat menjadi penampil di private party Sepultura saat tur di Indonesia dan menuai pujian dari para personil thrash metal asal Brazil itu. Selama karirnya, Rotor telah memiliki 4 album yang bisa dibilang masterpiece. Mereka juga sempat mencoba untuk meniti karir di Amerika, namun gagal karena persaingan industri di sana yang cukup kejam. Setelah 8 tahun berkarya, Rotor pun menghentikan rotasinya dan memutuskan untuk bubar. Sang frontman Irfan memutuskan untuk menjadi dai dan menggantungkan gitar selama-lamanya. Dan Ivan Rotor meninggal dunia pada Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. Dan kita lanjut ke band selanjutnya. Band ini diberi nama Kaisar. Ya, meskipun tak terkenal secara luas, namun band ini cukup diperhitungkan dalam scene musik rock Indonesia. Band asal Solo ini memiliki lagu yang cukup fenomenal di kalangan para pecandu festival. Lagu Kerangka Langit selalu dimainkan oleh berbagai band. Kaisar merajai berbagai festival rock di Indonesia pada tahun 1989 sampai 1991. Setelah mendapat pengakuan di berbagai panggung festival, Kaisar pun mencoba merekam lagu mereka dan dijadikan album dengan judul Mata Angin yang keluar di tahun 1994. Sayangnya debut album tersebut tidak mendapat respon yang diharapkan. Kegagalan album pertama berimbas pada band, sehingga mereka pun memutuskan untuk membubarkan diri. Band selanjutnya ada band bernama Jet Liar atau Jet Liar ya, yang tahu silahkan koreksi saya. Oke, kita lanjut. Satu lagi band pengusung heavy metal yang lahir dari ajang festival. Band yang sering memainkan lagu-lagu dari Judas Priest ini cukup disegani oleh musisi rock lainnya. Dengan aksi panggung yang energik dan musik yang bagus, Jet Liar selalu dielu-elukan oleh penggemarnya. Bahkan mereka menggilas para senior seperti SAS atau SAS, Cockpit, Mickey Jaguar, dan lainnya. Dan band selanjutnya ya, saya yakin generasi sekarang ini masih pada tahu ini band ini. Ya, band yang diberi nama dengan Jamrud. Jamrud adalah grup musik heavy metal dan rock Indonesia yang dibentuk di kota Cimahi. Awalnya bernama Jamrock antara tahun 1984 sampai 1995. Pada tahun 95, formasi yang paling populer adalah Aziz Mangasi Siagian pada gitar, Fitra Alamsyah yang juga di gitar, Sandi Handoko di drum, Ricky Teddy pada bass, dan Krisyanto pada vokal. Selanjutnya, pada tahun yang sama, nama Jamrock harus diganti ketika Jamrock diterima oleh Logis Record, perusahaan rekaman milik Lok Zelebor. Alasan nama Jamrock diganti menjadi Jamrud agar terhindar dari permasalahan yang akan terjadi sebagai salah satu grup band yang sukses besar membawa musik bernuansa heavy metal ke major label di Indonesia. Bahkan, 2 album mereka yaitu Ningrat yang merupakan album keempat dan album kelima Sydney 040102 masuk jajaran album terlaris di Indonesia dengan penjualan mencapai jutaan kopi. Jamrud merupakan band rock yang dikenal dapat meramu berbagai genre musik dengan lirik-lirik yang kocak. Dan kini Jamrud beranggotakan Aziz Mangasi Siagian pada gitar, Ricky Teddy pada bass, Krisyanto pada vokal, Dani Rahman pada drum, dan Muhammad Irwan di gitar. Dan band selanjutnya, ya band ini mempunyai lagu-lagu dan hits yang ya boleh dibilang jadi lagu anthem pada saat itu. Ya, band Bumerang.
Sebelum memakai nama Boomerang, band asal Surabaya ini memilih nama Los Angel. Dan setelah menang di festival musik rock yang digelar oleh Lok Zelebor, mereka pun berganti nama yang diambil dari salah satu judul album debutnya. Boomerang cukup konsisten di jalur rock, dengan rilisan albumnya yang selalu disambut antusias oleh para boomers. Sayangnya, selera pasar berubah dan berdampak dengan tenggelamnya nama Boomerang. Perpecahan personil pun tak bisa dihindarkan. Meskipun begitu, Boomerang tetap eksis dengan personil yang tersisa. Ya, band-band di atas boleh dibilang termasuk band-band yang cukup fenomenal di tahun 90-an dan nama-nama mereka cukup sering disebut pada saat itu, terutama oleh para musisi-musisi remaja, dan lagu-lagu mereka pun cukup jadi acuan bagi para pemain-pemain band muda saat itu. Ya, ada yang pernah atau sempat bawain lagu-lagu mereka? Ya, saya yakin anak-anak band pada tahun-tahun itu ya boleh dibilang gak asing lah dengan nama-nama mereka, atau mungkin ada juga yang sering gitar-gitaran sambil nyanyiin lagu-lagu dari mereka ini. Oke, ya kayaknya segitu dulu video kali ini, dan mudah-mudahan cukup menambah wawasan permusikan kita. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.